agendanya adalah pemeriksaan tambahan bagi klien kami Mbak Gisel dan juga ada beberapa saksi, manajernya ya Mas Wawan dan Andi, manajer, Awan, asisten. Oh ya, jadi ada 2 saksi tambahan pemeriksaan karena setelah dilakukan gelar internal dalam proses penyelidikan sekarang sudah naik ke penyidikan. Lebih didalami lagi, nanti mungkin perkembangannya setelah tahun baru mungkin kita akan mendapat panggilan lagi kepada klien kami. Sementara seperti itu. Dari pertama udah mau bawa ini ke hukum dan segala macam kan udah pasti dengan segala pertimbangan dan udah tahu pasti nggak mungkin pekerjaan sehari jadi gitu, pasti ada proses. Karena cuman ada beberapa ya nggak apa-apa kan banyak. Iya pastilah kan yang diurusin juga banyak banget kan. Ini bisa jalan lancar sampai segini aja udah luar biasa gitu ya. Cuman kita sama-sama semuanya kan namanya udah begini ya, ada waktu yang disediakan segala macam, bukan aku itu sebagai kerugian ya, memang mesti begitu prosesnya, nggak ada kerugian sih. Udah sih kan kemarin secara mental dan segala macam juga udah lewat, maksudnya udah orang-orang juga udah tahu yang penting itu bukan saya, ya udah nggak ada kerugian apa-apa lagi yang tersisa ya, kecuali emang mesti meluruskan nama baik dan semuanya ini. Natal mau pergi sama Gempi sama keluarga. Kemana? Deket doang, Singapura doang. Wijin memang pergi sama keluarganya duluan, malah kayaknya keluarganya di situ duluan. Cuman kayak ketemu berapa hari gitu di depan. Hidup sebaik-baiknya aja, jadi orang lebih baik aja resolusinya. Saya memang untuk masih KKL, tapi ini tadi udah masuk dan alhamdulillah akhirnya sudah di ACC semuanya. Berarti saya akan proses untuk mengerjakan skripsi, dan kalau tidak ada halangan ya skripsinya bagus, semuanya bisa dipertanggungjawabkan, November bisa wisuda. Ketegangan pasti ada, gue rasa dirasakan sama semua mahasiswa gitu. Cuman walaupun gue bahkan ketegangan lagi, malah gue ngerti bisnisnya, gue malah tetap deg-degan juga kan. Kan pertanyaan-pertanyaan itu kan pasti aneh bin ajaib kan. Jadi syukurnya saya bisa menjawab semuanya dengan pengalaman saya secara praktek. Dan memang praktek dan teori itu lebih susah teori ya. Lebih susah teori karena saya menjelaskannya secara praktek, tapi menulisnya secara teori itu susah. Sampai tadi malam aja saya baru selesai jam 2. Pertanyaan paling sulit untuk dijawab itu adalah setelah S1 mau lanjut S2 nggak? Ya wisuda dulu deh Pak. Jadi saya belum tahu sih gitu. Ini kan gue kuliah, ini kan semua teman-teman juga udah tahu kan, ini awal silsilahnya kan Jupe nih yang bayarin sekolahan. Iya kan, dia yang bayar daftar, dia yang bayar pendaftaran doang. Gue disuruh kuliah. Ya udah akhirnya gue keterusan sama si Nia gitu. Jadi ketika dia bilang lu hukum aja, enggak, gue akan masukin di bisnis gitu. Dari awal juga udah bilang bisnis. Sampai tadi aja gue di dalam mobil aja sampai ngomong Nia ini ada aja nih lah kok lu ya. Kita bisa ada di sini, gimana ceritanya sini? Sampai pusing-pusing kita nih yang ngerjain tugas. Gue bilang udah jangan telepon-telepon gue deh, lu pusing bawa diri sendiri deh. Udah gue kasih materi juga lo, udah dibikin sendiri. Wah, senang banget gini. Kalau menurut saya, kalau kita cinta dengan tulus sayang sama orang itu, ketika diberi amanah, kita akan menjalankan amanahnya sebaik mungkin. Jadi itu menurut aku ya.
pernah suatu ketika aku drop saat beliau meninggal, aku drop nggak mau kuliah. Pokoknya sama sekali nggak mau kuliah, karena pikiran aku saat aku drop sedih, ngapain gue kuliah lagi, orang dia udah nggak ada, jadi udah nggak ada tujuan lagi buat apa kuliah saat itu. Akhirnya karena saya down berapa bulan, saya harus mengumpulkan keberanian dan nekat yang kuat bahwa ini adalah amanah. Harus contoh buat anak-anak saya lah. Itu harus contoh buat anak-anak saya. Kalau saya nyuruh anak saya kuliah, tapi kalau bapaknya nggak kuliah, ketika ditawarin S2 lagi, aduh, tar dulu deh. Karena untuk menuju S1 ini, saya pun tidak semudah itu gitu. Karena saya harus mencoba mengkombin apa yang saya punya duluan. Saya soalnya duluan praktek dibanding teorinya, jadi ngelihatnya cuman, oh sebenarnya ini duluan yang harus gue lakukan, harus ini duluan. Ini sidang pertama, harusnya dia datang supaya tidak menghambat jalannya proses sidang ini. Sebenarnya gini, aku semua sudah serahin sama Allah, mau lambat mau enggak, hidup harus tetap dijalani gitu loh. Hadapin lah gitu. Aku tahu, empati lah, dia bilang, empati sedikit lah, aku sedang sakit. Terus aku tekanin sama dia, kan sudah tahu mau ada sidang, kenapa mesti harus touring? Maksudnya dalam arti boleh lah touring, tapi kan mungkin teman-temannya, keluarganya juga tahu. Siapin lah mentalnya, siapin lah kesehatannya gitu loh. Sembilan tahun mempertahankan ini, percekcokan wajar ya, karena ya jangan jauh-jauh lah, pertemanan aja bisa cekcok, apalagi ini di rumah tangga. Cuma itu balik lagi lah, ada titik dimana kesabaran itu diuji, kesabaran itu ada batasnya gitu. Yaitu mungkin proses pendewasaan dan tingkat parahnya nggak separah sekarang lah, masih kayak dulu awal-awal nikah lah, itu setahun 2 tahun ya, masih apalagi LDR gitu, dengan segala resikonya, dengan segala apa ya, cobaannya, tantangannya gitu. Jadi aku ngerasa kayak waktu dulu sih mungkin dia juga kan dia ngucap pisah tuh di telepon, dan dia juga menyadari dalam keadaan emosi. Terus banyak diskusi sama orang-orang yang memang lebih berpengalaman di rumah tangga, oh itu nggak sah katanya kalau misalnya dia nolak aku dalam keadaan emosi dan ditelepon pula gitu. Terus abis itu dia tiba-tiba ngilang gitu. Terus abis itu ya Allah mempertemukan lagi. Tadi malam saya sudah ketemu dengan kuasa hukumnya G, ya. Di situ ditekankan bahwa diminta untuk ya melakukan pertemuan. Nah, pertemuan ini adalah diharapkan ada mediasi dan pencabutan. Nah, saya sebagai kuasa hukum, apapun di dalam pertemuan tersebut, saya akan sampaikan kepada klien kami. Nah, masalah klien kami setuju atau tidak, tergantung kepada klien. Klien kami inginkan adalah permintaan maaf langsung dari yang bersangkutan. Siapa yang bersangkutan adalah G. Itu yang diharapkan. Kalau G itu ada, bisa berjumpa langsung dengan klien kami, saya punya keyakinan bahwa masalahnya akan selesai. Masalah ini akan terjadi kesepakatan perdamaian. Selanjutnya kemungkinan akan dilakukan pencabutan perkara, ya. Tapi kan yang datang sekarang ini kan G-nya nggak ada. Nah, kalau diwakilkan, prinsipal kami belum menyetujui. Sampai sekarang ini yang saya tunggu adalah itikat baik saya, itikat baik keluarga mau bertemu dengan pihak korban. Tapi sampai detik sekarang ini ya belum ada jawaban dari mereka.
kita ini kan manusia ya kan, dan namanya manusia juga pasti punya salah. Kalau kita punya salah kita pasti minta maaf sama orangnya, kan begitu. Ya cuma, tapi kalau misalkan maafnya kami itu ditolak, ya kan, ya itu haknya mereka ya, itu haknya mereka itu. Bohong. Siapa yang ngomong kabur, coba kasih biar saya laporin sekalian. Yang ngomong kabur mana orangnya? Nggak mungkin. Kalian saya laporin orangnya. Kakak saya bukan tipikal orang yang seperti itu. Dia ada di Jakarta. Ya Gatan kan? bukan mengecut kok. Intinya Gatan itu dari kemarin itu menunggukan surat panggilan, tapi detik ini kan belum ada, ya kan? Ya itu balik lagi. Jadi sekarang kan Gatan sudah jadi tersangka katanya, ya kan? Ya sudah, kalau begitu etikat baik kami nggak diterima sama pihak sana, sudah kita berlanjut aja terus. Pemanggilannya aja tidak ada, tiba-tiba jadi tersangka. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.